Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin, Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna Madya, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama Doni Cahaya Arganata, STB 4648 dari Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan Kelas A. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya selama liburan cuti bulan Ramadan dan cuti hari raya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan. Ya, untuk kegiatan saya selama cuti ini, saya tidak hanya tidur-tiduran, tapi saya ikut membantu berpartisipasi dalam kegiatan di lapas. Karena yang kita tahu, staf pegawai di lapas kita kekurangan personil untuk bagian pengamanan dan pelayanan. Oleh sebab itu, saya diperbantukan sebagai petugas yang ikut membantu kegiatan pelayanan pada saat cuti lebaran. Pada saat cuti lebaran, lapas tetap melakukan pelayanan. Mengingat narapidana yang banyak, selain diperbantukan di lapas, saya juga tetap mematuhi protokol kesehatan selama di lapas. Selanjutnya, untuk kegiatan untuk meningkatkan performa fisik maupun mental, saya setiap hari sore tetap melaksanakan latihan di lapangan ini. Jadi supaya saat saya kembali ke kampus nanti, performa fisik saya tidak menurun. Tidak hanya itu, dalam cuti lebaran kemarin saya juga mengunjungi keluarga besar untuk menjalin tali silaturahmi, karena mengingat jarak saya dari dari kampus itu cukup jauh dan sulit untuk pulang. Selanjutnya, untuk kegiatan di rumah, saya juga melakukan kurve bersih-bersih rumah untuk persiapan di hari lebaran itu. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk kegiatan yang lain, saya juga tetap mematuhi perduktar dimanapun berada. Cukup sekian untuk kegiatan saya selama cuti lebaran. Siap, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan latihan keterampilan baris berbaris atau biasa disingkat LKBB. LKBB ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan melatih konsentrasi serta menjaga solidaritas dan kekompakan pada saat di dalam peloton. Ya, untuk gerakan LKBB sendiri ada berbagai macam. Yang paling sering kita dengar adalah aba-aba. Aba-aba ini sendiri adalah perintah dari komandan peleton atau komandan pasukan kepada pasukannya untuk dilaksanakan secara langsung. Nah, pada gerakan aba-aba ini ada beberapa macam. Ada gerak, mulai, jalan. Ya, untuk gerakan gerak bisa dicontohkan seperti hormat, gerak, gerak, gerak. Selanjutnya, untuk gerakan jalan dapat dimulai dengan langkah tegap maju jalan. Sini saya akan mempraktekkan ya. Langkah tegap maju jalan. Di gerak. Langkah tegap maju jalan. Di gerak. Itu untuk aba-aba jalan. Sekarang adalah untuk aba-aba mulai. Untuk aba-aba mulai biasanya digunakan untuk menghitung peleton. Seperti hitung, mulai. Ya, untuk gerakan LKBB sendiri ini dilatih untuk melatih kesabaran juga. Karena apa? Pada saat LKBB kita biasanya dilakukan dengan posisi berdiri. Pada saat posisi berdiri,
kita harus sabar menunggu instruktur dari komandan pasukan. Tidak hanya sabar, tapi kita juga dilatih untuk konsentrasi terhadap instruksi dari komandan pasukan. Apabila kita tidak konsentrasi, maka kita tidak dapat memahami instruksi tersebut. Selanjutnya, LKBB ini bertujuan juga untuk melatih kekompakan pasukan. Sebagai contoh, ketika ada instruksi dari komandan peleton atau komandan pasukan, maka kita harus melakukan secara bersama-sama. Apabila tidak dilakukan, maka akan berakibat pada gerakan yang salah. Cukup sekian pengembangan dari LKBB ini. Siap, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tips dan trik untuk menambah repetisi dalam keselamatan A dan B. Sebenarnya untuk menambah repetisi dari keselamatan A dan B hanyalah teknik latihannya saja. Kita sering menambah intensitas latihannya setiap hari. Jadi kita harus meningkatkan jumlah repetisinya setiap hari. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan gerakan push up ini untuk menambah gerakan push up variasi. Jadi di push up variasi itu ada beberapa jenis gerakan, mulai dari push up diamond, push up 2 lebar bahu, push up normal, dan push up seperti mendaki. Ini saya akan mempraktekannya. Untuk push up diamond, posisi tangan berbentuk segitiga atau berbentuk diamond. Jadi kita lakukan seperti ini. Posisi tubuh lurus. Kita akan mulai gerakan 1, 2. Pandangan tetap ke depan. Sedangkan untuk push up 2 kali lebar bahu, kita ukur 2 kali lebar bahu. Posisi tubuh tetap lurus, pandangan depan. Gerakan mulai. 1, 2. Untuk turun, usahakan 1 genggam kepal di atas lantai. Semakin turun, makin baik. Selanjutnya adalah push up seperti daki, ngayun. Awalnya tubuhnya seperti ini, ya. Nah, turun, langsung naik. 1, 2. Itu untuk gerakan push up. Selanjutnya untuk melatih otot perut, kita dapat melakukan dengan cara sit up ataupun dengan gerakan variasi yang lain. Dengan melatih otot perut, kita dapat meningkatkan nilai keselamatan B, sit up. Untuk gerakan sit up sendiri dimulai dengan posisi duduk. Untuk kaki merapat, untuk lutut sedikit dibuka, untuk tangan menganyam seperti ini di belakang kepala. Gerakan akan dihitung ketika kedua siku atau salah satu siku menyentuh lantai. Gerakan mulai. 1, 2, 3. Itu untuk gerakan sit up. Selanjutnya untuk gerakan yang melatih otot perut, kita dapat melakukan dengan cara plank. Untuk gerakan plank sendiri, tubuh posisi lurus. Kita dapat meningkatkan repetisi waktunya. Selanjutnya dapat dengan gerakan mendaki seperti ini. Ini dapat melatih otot perut. Untuk selanjutnya, untuk menambah nilai keselamatan A seperti lari, kita dapat menguatkan otot-otot kaki. Bisa dengan squat seperti ini.
atau dengan cara jumping jack seperti ini. Gerakan jumping jack. 1, 2, 3. Selanjutnya dapat dengan lari di tempat seperti ini. Selanjutnya dapat dengan lari dengan kaki di belakang seperti ini. Selanjutnya dapat dengan melakukan jalan di tempat tetapi kaki sedikit lebih naik. Ini seperti ini. Dengan kecepatan yang lebih cepat. Selanjutnya untuk menambah nilai kesamaptaan A, kita dapat meningkatkan intensitas kita dalam lari setiap hari dan rutin berlatih. Tidak hanya itu, kita dapat meningkatkan kualitas makanan kita. Kita memakan makanan yang bergizi, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini yang terakhir, saya akan memberikan penjelasan terkait motivasi dan kebanggaan sebagai Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Yang pertama, kebanggaan saya sebagai Taruna Politeknik ini adalah bangga karena dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Dengan orang tua saya bahagia, saya juga ikut bangga setelah diterimanya di Politeknik ini. Untuk selanjutnya, di Politeknik ini nantinya kita akan menjadi calon ASN di lingkungan pemasyarakatan, di mana pemasyarakatan sendiri ini lembaganya adalah tempat di mana narapidana dibina dan dilatih, yang mana narapidana ini identik dengan sampah masyarakat. Sehingga tugas saya sebagai calon petugas pemasyarakatan adalah tugas yang mulia. Disitulah kebanggaan saya. Saya membina, membimbing, melatih sosok seseorang anggota masyarakat yang dikucilkan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, untuk kebanggaan saya bangga sebagai Taruna Politeknik ini karena di Politeknik ini kita tidak hanya dilatih akademik saja, tapi jiwa kepemimpinan kita juga dilatih. Kita juga dilatih jiwa kepemimpinan ini melalui tugas samapta seperti ini. Oleh karena itu, di Politeknik ini akademik bukanlah yang utama, tetapi sikap dan perilaku kita ya yang menjadi dasar sebagai taruna. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.